ketika anak nggak makan, nggak mau makan itu suatu masalah atau bukan? Karena saya merasa yang namanya masalah itu kan harapan yang kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Harapan saya ketika melalui anak bahwa dia Indonesia utama. Yang namanya makanan kita melalui anak biasanya dalam satu piring terus jadi satu. Apa bisa satu lauknya sendiri, sayurnya sendiri, campur jadi satu gitu? Iya. Jadi sayuran campur tumplek jadi satu gitu. Misalkan sop itu ya ada dagingnya, ada baksonya, sayurannya juga beberapa jenis macam, ada wortel, ada kubis, brokoli, kentang jadi satu tumplek-tumplek, iya. Akan saya harapkan anak saya ketika saya ngelakuin sop itu ya semua jenis sayurannya dimakan. Tapi ada anak nggak mau, ada anak lebih pilih yang menu garingan, nggak pakai sayur, jadi kadang cuma telur sama nasi. Ada nggak mau nasinya cuma telurnya, ada juga nggak mau pakai apa cuma nasi. Dan saya menganggap itu suatu masalah. Kalau ibu-ibu menganggap masalah nggak tuh ketika anak-anaknya nggak mau makan? Masalah. Kadang sampai kesel banget. Kesel deh. Iya, jadi bete, ya. Apalagi kalau anaknya bola dari ini kan kok orang muda, terus anaknya memang sakit, terus apalagi kalau tetangga, keluarga atau lingkungan sekitar sudah mulai ikut bicara, dibilang ini ya, lo gimana bla. Padahal kita sebagai ibu kan pasti sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada kita. Ini kemudian iya, kita ibaratnya nek simpang tuku ayam ya tuku telur ya aku. Tapi kalau anaknya nggak mau, dia boleh bu. Iya, karena bukan karena orang tuanya, tapi karena anaknya. Nah, ini bu, sebetulnya ketidakmauan anak dalam hal makan itu biasanya karena pola kita dalam memberikan makan kepada anak kita. Contohnya, kita memberikan makanan anak hanya makanan yang kita suka. Kadang kalau kita nggak suka, kita nggak akan memberikan makanan itu ke anak. Dengan masakan yang cuma dengan suka kan? Iya bu. Iya. Jenis misal contoh ya. Karena contohnya saya tidak suka daun turi. Jadi saya nggak pernah makan kembang turi. Kembang turi. Terus kemudian saya nggak masak daun kelor karena keluarga yang di rumah tidak mau. Itu saja. Akhirnya anak pun akan kesulitan ketika kita berikan menu yang lain. Jadi sebetulnya permasalahannya itu kalau masalah dengan pola makan dengan makanan anak itu terutama dari pola pengasuhan orang tua atau pendamping. Kenapa pendamping? Karena ada beberapa anak yang tinggalnya tidak dengan orang tua. Mungkin aku kata iya, karena orang tuanya melarang. Jadi pola pengasuhan, misalkan, misal ini contoh gambar saja. Pola pengasuhan yang menurut saya kurang baik. Jadi dari awal dia menyuami anak, anak tidak diberikan yang namanya amis. Ada menu amis. Amis itu kalau saya mengatakan ikan telur ini dengan amis. Nah, karena ada beberapa orang tua yang tidak memberikan amis karena takut anaknya kurang. Terus kemudian anak dari kecil jarang dikenalkan menu yang namanya gorengan karena takut batuk. Padahal anak kecil itu butuh lemak yang tinggi. Lemak yang tinggi itu paling murah, paling mudah didapat itu adalah dari minyak goreng. Tapi karena orang tuanya takut jadi menunya cuma itu saja. Digodok, terus tempe, telur jadi semur, telur jadi rebus, jadi pola pengasuhan orang tua itu yang mempengaruhi, mempengaruhi pola makan. Yang namanya anak kecil itu, kalau kita biasanya
Jadi sampai orang makan biar badan kita rasanya nyaman. Akan tetapi anak tidak bisa seperti itu karena kesehatan anak itu terutama dari makanannya. Anak yang susah makan bisa dipastikan, ya, anak itu mudah atau sering sakit. Anak yang tidak suka sayur, tidak suka buah, seringnya keluar itu ada buang air misalnya. Normalnya, ya, kita anak-anak dan dewasa buang air besar itu sehari sekali. Akan tetapi bila anak jarang makan sayur, jarang makan buah, kemudian minum air putih tidak suka, ya, maka sering mengalami yang namanya kebetulan ada vaksin. Buang air besar yang tidak bisa setiap hari. Ada 2 hari anak baru BAB, ya, baru buang air besar. Jadi juga, ya, terus kemudian terkait dengan pola pemberian makan yang perlu diperhatikan adalah 3 hal. Jadi ini feeding rules, aturan makan anak. Ya, kalau ini sudah terlanjur kayaknya agak susah memperbaiki. Tapi di sini kebetulan ada yang belum mulai disuami, ya. Saya harapkan 3 hal ini diterapkan besok ketika anak sudah mulai 6 bulan. Yang pertama adalah jadwal makan. Ya, ibu-ibu besok anak itu harus punya jadwal makan yang tetap. Ya, kalau jenengan menjadwalkan anak makan jam 7 harus makan. Misal jam 8 harus makan. Nah, monggo masing-masing anak punya kebiasaan yang beda-beda, terutama jam tidur, jam bangun. Ibu nanti jam bangun, jam bangun anak saya berapa? Jadi tidak jam 7, jam 8 boleh, jam 9 boleh, jam 9 boleh. Oke, jadi masing-masing nanti menyesuaikan jadwal makan. Jadwal makan. Nah, yang namanya makan itu dibagi 2, makanan utama, yang kedua makanan selingan. Makanan utama 3 kali, makanan selingan 2 kali. 2 kali itu kapan diberikannya? Yaitu di sela-sela waktu makan utama. Yes, itu jadwal. Terus kemudian ketika 2 jam sebelum jadwal makan, anak harus dipuasakan. Anak tidak boleh diberikan apapun kecuali air putih. Ya, jadi dari usia 6 bulan anak-anak kita itu harus sudah diberikan air putih. Namun nanti misalnya masih usianya tinggi, kalau itu asing, itu monggo boleh semau dari. Atau tapi kalau sudah mulai 6 bulan, ketika 2 jam sebelum waktu makan, sebaiknya dikurangi. Ya, misal susu kan 2 jam, ya, anak misal 2 jam kalau tidak menyusu kan nggak mungkin, ibu. Monggo kalau misalkan masih mau menyusu, akan tetapi diusahakan jangan sampai terlalu kenyang dengan nasi. Ya. Terus kemudian jam snack, ya, itu benar-benar diberikan di antara waktu makan. Contoh, ibu memberikan jadwal makan itu jam 7 untuk makan pagi, kemudian makan siang jam 12. Antara jam 7 sampai jam 12 itu kan 6 jam. 5 jam, ya. Paruh-paruhnya berarti sekitar 3 jam. Habis 7, 8, 9. Jam 9 anak sudah diberikan snack. Sehingga nanti jam 10, jam 11, jam 12 anak bisa dipuasakan. Oke, jadi ingat, tidak boleh diberikan apapun kecuali air putih. Kemudian nasi yang memang masih masak air putih. Oke, terus kemudian ibu waktu makan anak hanya 30 menit atau setengah jam. Setelah setengah jam anak stop, tidak diberikan makanan. Oke, amel karena kalau yang sudah kebagus. Oke, tapi ini dari ini kalau sudah, oke, jam makan, jadwal makan, jadwal makan, oke, bisa dipahami? Iya, jadi jadwal makan harus tetap. Lalu bocah keluar gimana? Misal jam 7, dia sudah diberi makan, dia sudah mulai dimanipulasi. Dan jam makan itu kan setengah jam. Setengah jam berikutnya harus sudah selesai makan. Kalau jam 7, setengah jam berikutnya berarti jam berapa? Setengah 8. Oke.
Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Sudah melewati waktu makan. Terus nanti gimana Bu? Kalau yang ASI silahkan beri ASI. Oke, ASI saja sampai nanti jam selingan. Lah Bu rewel. Insya Allah kalau sudah dari awal, insya Allah bakal rewel. Memang kalau sudah terbacut diberikan makanan. Apalagi kalau ibu membiasakan anak makan itu semau anak. Ini anak pasti akan rewel karena dia jam makannya, jam makannya itu berubah-ubah. Tapi kalau dari awal sudah ada jadwalnya, anak akan terbiasa. Oke, seperti itu sama jam. Nah, terus kemudian nanti nggak makan jam juga. Terus makannya kapan? Ketika di waktu selingan. Selingan itu menu kudapan, menu snack. Jadi beda dengan menu utama. Jadi tidak harus dengan nasi karbohidrat, vitamin, tidak harus karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran dan buah itu tidak. Akan tetapi harus padat gizi. Padat gizi ini ada yang mengenyangkan dan tidak mengenyangkan. Contoh menu snack yang tidak mengenyangkan, contoh biskuit susu. Kan biskuit ada biskuit biasa, ada biskuit susu. Kita tuh ya, kita bedakan biskuit dengan biskuit biasa. Biskuit Roma kelapa dengan mari biskuit susu rasanya beda nggak? Beda. Iya, karena kandungan susunya bisa membedakan. Nah, itu. Nah, itu terus kemudian susu atau keju itu menu padat gizi tapi tidak mengenyangkan. Nah, terus menu padat gizi yang mengenyangkan contohnya apa? Contoh aren-aren isi ayam, burger isi daging sapi. Ada bayangan tuh snacknya sudah seperti apa? Jadi intinya menu mengenyangkan dan tidak mengenyangkan akan tetapi padat gizi. Intinya kalau padat gizi itu proteinnya tinggi, lemaknya tinggi. Kalau dulu menu snack itu seringnya diberikannya wujudnya sayur, buah-buahan, jus. Akan tetapi sekarang sudah tidak. Apalagi dalam rangka untuk pengentasan stunting, pencegahan penurunan bahkan untuk menghilangkan stunting itu adalah dengan menu padat gizi, terutama untuk menu snacknya. Jadi ibu-ibu ketika memberikan contoh ya, apalagi yang dari ibu ya. Lalu kalau untuk beli kan belum ada jenisnya, karena kita tidak atau kita tidak tidak mungkin ya. Ya, dikasihnya apa? Boleh disini diliburkan, ya, dikasih asin yang lain, ya. Terus kemudian dipanggang sedikit, kemudian dimari, ya, itu. Terus kemudian makan putih telur, ibu rebus telur, ambil putihnya, terus kemudian ditambahkan biskuit atau buah. Buahnya pun juga harus dipilih, terutama buah yang lemaknya tinggi. Contohnya apa? Contohnya alpukat. Terus kemudian pisang Ambon itu juga lemaknya tinggi, dicampurkan. Jadi nggak melulu buah-buah tok enggak. Kalau misalnya kepengen ngasihkan menu selingan, pakai buah boleh, tapi tetap harus dicampur. Nggak boleh buah-buah tok. Yang sudah gede itu seperti itu. Saya mau ngasih selingannya jus boleh, tapi nggak boleh jus tok. Tambahkan lagi, contohnya pakai telur, telur digoreng atau mungkin telur puyuh direbus, atau mungkin dengan susu atau mungkin dengan keju. Pernah nggak memberikan anak keju? Pernah. Ini yang bagi saya di sini pernah nggak tuh dikasih keju? Belum pernah. Coba ya. Keju itu ada yang bentuknya blok, paket, ada yang bentuknya agak lidah-lidah itu, ya. Kalau yang lidah-lidah itu lebih mudah dikunyah. Insya Allah anak-anak akan suka, apalagi anak-anak yang sudah mulai kenal jajanan. Karena rasa keju itu kan gurih, ya. Sedangkan untuk jajanan anak kita kebanyakan memang gurih, Tapi terus kemudian ditontonkan HP banyak, itu gini. Yang belum terbacut, yang belum terbacut itu harus dijaga. Jadi kita kan ngomongin apa? Syukur-syukur ibu ketika dengan cuma ada orang
tidak cuma hubungan dengan anak jenengan itu, ada mana juga, misalkan ada suami, iya makan, tapi tidak lebih mudah, tidak lebih fungsi, tapi lantai juga boleh. Intinya ciptakan suasana makan. Oh iya, sekarang makan. Jadi anak fokus di jam makan, di waktu makan, anak cuma makan. Tidak sambil nonton TV, tidak sambil bermain, ya, tidak sambil mendengarkan musik dan lain sebagainya. Anak fokus makan. Ciptakan lingkungan makan. Bu, nanti lo gak enak, Bu, terus dari tapi masa aku sambil makan gitu. Gak apa-apa itu karena jangannya orang tua itu karena sebenarnya lebih besar ya, terutama dalam mendidik anak ya, dalam membuat pola pengakuan kepada anak ya. Ini yang sudah terbantu juga kalau bisa mulai ditertibkan lagi bersama jadwal makan ya, sama jenis snacknya atau menu kudapan. Terus yang ketiga adalah tidak tahu. Apalagi seperti guru-guru ya Bu. Coba sekarang jenengan tes putra putri ini jenengan yang sudah SMP, ditanya Bu. Ada yang nggak tahu nggak? Ada. Nah, ya dikenalkan Bu. Ya, nggak hanya perempuan, laki-laki juga boleh kalau masalah Bu ya. Nah, kadang-kadang kayak masalah merica dan ketumbar aja sering ketukar ya Bu. Iya. Terus kemudian kencur sama jahe sama kunyit. Nah, ini juga perlu. Jadi ngajari anak hal-hal sepele yang setiap hari itu dilakukan. Ya, coba di situ. Dari sejak anak-anak masih balita agar nanti sudah dewasa tidak kaget lagi ya. Kemudian kalau yang sudah anak yang sudah besar ya, misalnya sudah 5 tahun, coba ajarkan untuk membantu jenengan di rumah. Contohnya apa Bu? Membantu membereskan mainan ya. Coba kalau habis mainan diajari anak untuk membereskan mainan.
materi makanan sudah disampaikan ya sama Bu Ami ya. Ini adalah untuk pola asuh dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu hal-hal yang sepele tapi harus kita sampaikan. Sudah bisa membuka ini ya Bu? Yang sesuai usia? Sudah? Oh ya. Kalau yang sudah, nanti coba jenengan centang. Contoh yang 4 sampai 5 tahun. Ya. Ada yang 4 sampai 5 tahun? Belum ya? Ada. Ya, ini contoh ya, contoh saja. Ini ada checklistnya Bu. Anak bisa berdiri 1 kaki 6 detik. Coba dites. Berdiri 1 kaki 6 detik. Kalau dia sudah bisa, jenengan centang dia. Malu nanti di rumah ya, di rumah. Nanti jangan centang. Kalau sudah bisa berdiri, centang dia. Gitu ya. Terus anak bisa melompat-lompat 1 kaki kayak gini. Dengklek cara orang Jawanya ya, bisa iya. Seperti itu ya Bu. Jadi jenengan bisa ngecek putra-putrinya jenengan seusianya itu sudah bisa apa, harus sudah bisa apa. Ya, kalau belum jenengan latih. Ya, dilatih. Misal 2 tahun, harusnya si anak sudah bisa ngomong. Ya, secara lancar. Kalau anak 1 tahun kan udah ngomong ya. Tapi kalau sudah 2 tahun dia sudah harus bisa mengucapkan beberapa kata. Itu jenengan latih. Ya, kalau 2 tahun lebih kok belum bisa ngomong, kemungkinan itu ada kelambatan bicara. Jadi harus dilatih ya. Ya. Demikian ya Bu ya. Ada pertanyaan Bu? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian saja ya dari kami karena waktunya sudah siang dan kayaknya sudah mulai panas ya Bu ya. Semua putra-putri jenengan juga mungkin sudah saatnya untuk beristirahat ya. Ya, dari saya